Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Dan hari ini ya, di tahun 2021 masih seger banget gitu, kita akan ngebahas series Lupin di Netflix gitu. Jadi tayangnya tuh baru 8 Januari kemarin gitu. Jadi gue langsung, ketika keluar gue langsung nonton dan menyelesaikannya gitu. Cuma 5 episode dan gak terasa banget. Nah, ini tuh menceritakan nih kembali kisah klasik di Prancis tentang Arsène Lupin. Jadi pencuri terkenal nih yang handal banget dalam menyamar atau berganti-ganti peran nih setiap dia mencuri nih. Nah, judul filmnya itu jelas Lupin 2021, dan di directnya itu 3 director ya. Yang pertama itu adalah Marcella Sade, ada Ludovic Bernard, dan ada Lois Leterrier. Series Lupin ini berdurasinya itu cuma 45 menit. Jadi menurut gua ya standarnya series-series biasanya lah gitu. Nggak terlalu lama banget dan nggak terlalu cepet banget gitu. Dan dengan series Lupin yang berdurasi 45 menit ini menurut gua cukup banget menghibur, cukup banget bisa menemani kalian nih yang nggak tahu lagi mau nonton series apa. Bisa langsung coba aja Lupin di Netflix. Nah, genrenya sih sebenarnya yang menurut gue menarik gitu. Jadi genrenya ini komedi gitu. Komedi crime lah bisa dibilang. Tapi komedinya tuh nggak kental banget. Nggak yang kayak 21 Jump Street gitu yang full of komedi. Tapi nggak. Di Lupin ini komedinya tuh tipis-tipis tapi bisa menghibur gitu. Jadi ya buat kalian nih yang pengen atau suka banget nonton film detektif yang mecahin kasus atau yang buat mikir gitu. Biasanya tuh berat-berat atau dark banget lah tonnya gitu. Kadang nonton harus full mood banget. Tapi Lupin ini beda banget. Lupin kalian bisa nonton anytime, apapun mood kalian bisa nonton Lupin ini banget. Nah, pemainnya itu ada Omar Sy, dan Clotilde Hesme. Nah, jadi 2 aktor dan artis ini yang emang udah terkenal banget ya. Kalau Omar Sy kita sama-sama tahu dia udah main banget film-film yang di luar internasional banget, nggak cuma di Prancis doang. Dan by the way, series ini tuh series Prancis yang ya tentu bahasanya bahasa Prancis gitu. Dan jadi film atau series non-English yang menurut gua cukup membuka tahun yang sangat amat baik dan menjadi mungkin energi positif untuk nantinya series-series non-English yang mau keluar gitu. Nah, perasaan gue nih setelah nonton Lupin ini, nggak tahu ya, gue tuh nonton ini bener-bener ya karena gue nggak tahu aja mau nonton apa, yang lagi ada Lupin, dan pas gue nonton gila ini salah satu film yang wajib banget atau harus banget gue review gitu. Dan buat kalian nih gue sangat-sangat merekomendasikannya gitu. Jadi karena menurut gue kasus-kasusnya itu sebenarnya ya kasusnya itu nggak berat gitu, tapi punya meaning yang kuat banget gitu. Nah, jadi tuh sinopsisnya ada salah satu tokohnya gitu bernama Arsène ingin membalas dendam terhadap mantan bos ayahnya dari keluarga yang kaya banget dan terkenal banget di Prancis bernama Pellegrini. Nah, ayah Arsène ini bernama Bakar Diop dijebak dengan tuduhan kasus pencurian kalung berlian. Nah, jadi ayahnya si Arsène ini dijebak atas pencurian kalung berlian dan akhirnya ayahnya masuk penjara, dan singkat cerita ayahnya bunuh diri di penjara. Nah, di situ buat jadi tanda tanya besar si Arsène Lupin ini, kenapa sih ayahnya bunuh diri dan kenapa ayahnya nyuri gitu. Nah, akhirnya setelah 25 tahun kemudian si Arsène Lupin ini ingin membongkar gitu, sebenarnya kalung ini tuh bener dicuri ayahnya apa enggak sih gitu. Nah, ini menarik banget. Jadi timelinenya itu ada 2 ya, mungkin ketika Arsène masih kecil dan ketika Arsène udah besar banget gitu, yang udah jadi karakter Lupin yang pencuri itu gitu. Nah, karakter Lupin ini nih buat kalian yang belum tahu mungkin gue kasih tahu aja nih. Jadi karakter Lupin ini tuh pencuri yang berhati emas gitu. Jadi bukan pencuri yang kayak ngebobol bank sesuka dia gitu, tapi dia tuh pencuri yang bener-bener hatinya tuh murni gitu. Ya walaupun sebenarnya semua pencuri nggak ada yang hatinya murni ya gitu. Nah, Lupin ini digambarkan sebagai sosok pencuri dengan ketertarikan khusus, yaitu kayak berlian gitu dan barang-barang berharga. Tapi dalam tanda kutip dia tuh nyurinya bukan sekedar nyuri dari orang biasa gitu, tapi dia tuh nyuri dari ada yang punya kalung gitu, kalung mahal banget, tapi orangnya ini dapetin kalung itu dari korupsi gitu. Nah, itu bisa jadi sama Lupin tuh dicuri gitu. Dan menariknya di sini hal itu terjadi dan diceritain nih sama series Lupin ini. Reviewnya menurut gua tadi gue bilang membuka tahun dengan sangat amat menarik, dan biasanya tuh film detektif berat, dark gitu. Mungkin bisa gue sebut series yang bisa dibandingkan dengan Lupin ya, atau mirip-mirip dikit tuh Sherlock yang series ya, bukan yang movie. Itu mungkin sama ya, crime tapi ada komedinya tipis-tipis gitu. Tapi kalau Sherlock tuh masih mikir banget, tapi kalau si Lupin ini bener-bener soft banget, enak banget ditontonnya. Dan menurut gua Lupin tuh bisa jadi salah satu saingan series Sherlock. Lupin ini mengemas ini beda banget. Series ini tuh sebenarnya punya cerita yang tadi gue bilang ya, meaningful gitu, dan sebenarnya miris gitu loh. Dalam arti
ya dia pengen cari tahu kebenaran tentang ayahnya nih yang bunuh diri gitu. Tapi dengan apa ya, dengan mencuri. Nah itu kan salah satu apa ya, hal yang unik atau fresh gitu menurut gue, dan dikemasnya tuh bener-bener bisa buat kita ketawa tapi bisa kena gitu loh, ke hati gitu, touchy banget lah. Lagi-lagi Omar Sy berperan gitu sebagai Lupin, dan menurut gue ini membuktikan kalau fisik tuh nggak mencerminkan apapun gitu. Maksudnya dalam arti karakter Lupin ini yang kita tahu kan itu kulit putih gitu, dan ini diperankan oleh Omar Sy ya berkulit hitam, tapi sangat amat bagus banget. Gue ngerasa Omar Sy itu aktor kelas A yang bisa meranin apapun gitu loh yang emang dikasih sama filmnya, ya bakal dimakan abis. Salah satunya ya Lupin ini, dia tuh bisa nyamar-nyamar sebagai berbeda-beda karakter, karena kan kita tahu kan Lupin itu sering banget nyamar nih, dari misalnya jadi pelam, nyamar jadi orang tua gitu, nyamar jadi orang cupu gitu, dan itu semuanya bener-bener bisa digambarkan sama si Omar Sy ini. Terlepas dari ceritanya yang bagus banget, ceritanya yang kuat banget, dan Omar Sy juga bisa meraninnya bisa semakin kena banget sama penontonnya gitu. Nah menurut gue nih sangat disayangkan banget ya, episode terakhirnya atau endingnya sangat gantung banget gitu, bukannya kurang ya, tapi sangat gantung banget, sangat amat buat kita tuh penasaran. Jadi ini salah satu series yang punya elemen cliffhanger gitu. Jadi menurut gue bagus apa enggak ya, bagus banget sebenarnya, tapi karena series ini masih ongoing jadi ya nggak enaknya kayak gitu. Nonton series yang ongoing adalah series yang bikin penasaran di setiap episodenya, di ending khususnya, dan itu buat penontonnya itu kayak bertanya-tanya, aduh apa sih selanjutnya. But it's okay gitu, menurut gue lu tonton aja sebelum kena spoiler-spoiler di luar sana gitu. Dan fakta-fakta nih dari karakter Arsène Lupin ini. Nah yang pertama itu, Lupin ini tuh belajar yang namanya hukum, tentang obat-obatan dan seni bela diri. Jadi ya kita juga bisa lihat di series ini kalau dia tuh jago banget yang namanya bela diri atau apapun tentang pengetahuan yang berhubungan dengan mencuri gitu. Jadi dia tuh tahu semua. Nah Arsène Lupin ini merupakan karakter fiksi ya, yang dibuat oleh novel yang fiksi juga tentunya, karangan Maurice Leblanc. Debutnya itu pada tahun 1905 dan menjadi salah satu tokoh yang ikonik banget sampai sekarang. By the way, mungkin trivianya juga ya, atau udah fakta sih sebenarnya, kalau yang ngedirect itu adalah director dari No You See Me. Jadi buat kalian nih yang tahu No You See Me, gimana cara dia ngerampoknya dengan twist-twist yang ada, dengan keunikannya yang ngebuat kita kayak kok bisa ya ngerampok kayak gini, dan itu ada semua di Lupin ya, di beberapa episode lah yang ketika dia ngerampok. Menurut gue nih Lupin tuh juga jadi salah satu karakter yang bisa memberikan meaning kepada penontonnya, bukan karena dia pencuri ya kita harus nyuri, tapi enggak gitu, dari segi karakternya dan dari segi ceritanya. Nah Lupin ini sering menggunakan nama samaran nih, seperti Cerny dan Perena, yang jelas banget itu di seriesnya ada, dan di seriesnya dikeluarin juga nama samaran itu kalau gue nggak salah ya, tapi dia menggunakan nama samaran juga. Fakta selanjutnya itu ada, Arsène Lupin ini mencuri tuh dari usia 18 tahun. Jadi bener-bener dari masih muda banget, dan dia tuh udah ya bener-bener ngelakuin apa ya, crime gitu dari usia muda. Nah makanya karakter Lupin ini jadi karakter yang mungkin bisa sering banget disandingkan sama Sherlock Holmes gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin ada filmnya apa nggak, Sherlock Holmes dan Lupin ini. Kurang lebih itu ya tentang review Arsène Lupin atau series Lupin di Netflix gitu. Keren banget, gue suka banget. Dan buat kalian nih yang suka banget nonton film detektif atau yang bernuansa-nuansa teka-teki gitu, bisa nonton 3 rekomendasi lainnya nih dari gua. Yang pertama itu ada The Sinner, yang kedua itu ada Sherlock, ya Sherlock series ya, bukan yang film, sekali lagi gue tekanin, dan The Stranger. Ketiga series ini ada semua di Netflix gitu, jadi kalian bisa maraton tuh dari Lupin, The Stranger, The Sinner, dan Sherlock. Segitu aja sih Smart Viewers untuk review Lupin di Netflix hari ini. Dan buat kalian nih yang udah nonton, skornya berapa? Kalau dari gue skornya itu 8/10 tentunya. Gue suka banget, gue enjoy banget walaupun endingnya gantung ya, tapi ya it's okay lah. Gue nungguin banget part 2-nya kapan. Gue berharap ya nggak sampai tahun depan lah gitu, karena parah banget gantungnya. Buat kalian yang belum nonton, wajib banget nonton. Dan buat kalian yang udah nonton, gue tunggu reviewnya di komen-komen ya, di kolom komentar tentunya. Jangan lupa like juga, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa follow sosial media Movie Freak, dan TikToknya juga ada, kalian bisa follow juga. Oke, segitu aja review series Lupin di Netflix, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.